Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Agustin, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi fintech di era global. Adapun tujuan dari financial technology, sebagai salah satu tujuan utama fintech adalah untuk mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang atau kantor atau karyawan dalam jumlah yang banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. Selanjutnya ada definisi dan sejarah fintech. Financial technology atau fintech adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Alhasil, munculnya berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zoffa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan fintech sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep peer-to-peer yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk musik sharing. Dalam perkembangannya, financial peer-to-peer ini memiliki partisipan yang lebih luas, tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada startup baru. Dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang, maka kemudian menjadi crowdfunding, sehingga pemanfaatan financial peer-to-peer tidak terbatas bagi para startup saja, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Zoffa di Inggris. Startup fintech tentunya tidak akan banyak bermunculan bila tidak memiliki peran yang besar. Salah satu peran startup fintech adalah fintech dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peraturan dan ketentuan dalam industri fintech. Peran aktif Bank Indonesia di sektor fintech juga ditunjukkan dengan terbentuknya Bank Indonesia Fintech Office pada tahun 2016 yang membuat peraturan atau regulasi untuk mengatur jalannya sektor baru ini dengan aman dan nyaman. Sementara ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 18/40 PBI 2016 untuk mengatur proses pembayaran transaksi e-commerce agar lebih aman dan efisien. Peraturan ini juga mengatur, memberi izin, dan mensupervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh prinsipal, penyedia penyelesaian akhir, dan penyedia transfer dana. Selain itu, juga muncul sebuah POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari fintech. Yang pertama yaitu murah, yang kedua cepat, fleksibel, dan sistem pembayaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kelemahan dari fintech. Meski memiliki banyak kelebihan, bukan berarti fintech tidak memiliki kelemahan baik sebagai perusahaan maupun konsumen akhir. Yang pertama yaitu diperlukan biaya besar untuk memulai perusahaan rintisan atau startup. Yang kedua, diperlukan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan. Yang ketiga, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, khususnya yang minim informasi. Yang keempat, rawan penipuan. Meski keamanan tingkat lanjut, tidak sedikit perusahaan rintisan yang menawarkan iming-iming dengan keuntungan tinggi yang pada ujungnya adalah penipuan. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menentukan layanan keuangan yang tepat. Yang terakhir yaitu, umumnya layanan fintech sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini dapat menambah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Jenis perusahaan fintech di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, layanan perusahaan teknologi keuangan dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, fintech 2.0, layanan keuangan teknologi yang dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti Bank Mandiri Online yang merupakan produk dari Bank Mandiri. Yang kedua, fintech 3.0, layanan keuangan teknologi startup yang memiliki produk dan jasa keuangan. Jenis-jenis fintech. Bisnis financial technology atau fintech
di Indonesia semakin berkembang pesat sejak beberapa tahun belakangan ini, yang ditandai dengan bermunculannya beragam perusahaan vintage. Perusahaan-perusahaan tersebut berusaha menjawab kebutuhan finansial masyarakat melalui implementasi teknologi informasi terkini. Berikut jenis-jenis vintage yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu vintage payment atau buat pembayaran. Yang kedua, vintage investasi. Yang ketiga, vintage aggregator. Dan yang keempat, vintage peer-to-peer lending. Peran vintage di era global. Yang pertama, mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau. Yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang kelima, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Selanjutnya yaitu fungsi vintage. Fungsi vintage sebagai sarana inklusi keuangan di Indonesia. Nah, dari pemanfaatan teknologi yang digabung dengan sistem finansial, mendukung inklusi keuangan di Indonesia, dan banyak manfaat vintage lainnya yang bisa kita nikmati dengan adanya vintage. Manfaat yang paling utama diberikan oleh vintage adalah kemudahan layanan finansial. Sebagai contoh, mungkin beberapa tahun lalu ke belakang, pembayaran di restoran biasanya masih dengan menggunakan uang tunai. Sekarang banyak yang sudah menggunakan uang elektronik, bahkan dengan menggunakan uang elektronik. Banyak benefit yang bisa kita nikmati di dalamnya. Karena itu, dengan kehadiran vintage, kita juga bisa memaksimalkan segala bentuk pembayaran tersebut melalui smartphone. Selanjutnya yaitu membantu UMKM mendapatkan modal. Vintage adalah solusi yang paling tepat apabila mereka ingin mengembangkan UMKM miliknya. Dengan banyaknya vintage yang memberikan kemudahan pinjaman terutama untuk para UKM. Yang terakhir yaitu mendukung inklusi keuangan. Vintage adalah jawaban untuk membantu pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan. Karena dengan vintage, semua dapat melakukan proses transaksi finansial sama dia memiliki koneksi internet. Maka akan sangat mudah menggunakan layanan dari financial teknologi ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.